Anak-anakku kelas 12 di SMK Negeri 1 Rotabayat. Apa kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Anak-anakku, pada semester kali ini kita akan belajar bab nikah dan talak. Maka di sini saya membuat video pembelajaran mengenai nikah dan talak. Video kali ini mengenai pernikahan. Nanti video selanjutnya mengenai talak atau perceraian. Saksikan dengan baik agar kalian paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang materi nikah atau munakahat. Saksikan dengan baik ya. Pengertian nikah yaitu akad yang menghalalkan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, untuk menikmati salah satunya. Ya. Nah, untuk landasan hukum agama ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 3 ya. Dan nikahilah wanita-wanita yang kamu suka 2, 3, atau 4. Kemudian jika kalian takut atau khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukup satu saja. Ya. Lalu untuk landasan hukum negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019 menyebutkan bahwa aturan minimal usia menikah adalah 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu hikmah dan tujuan menikah itu apa? Yang pertama, melestarikan umat manusia atau memiliki keturunan yang halal. Yang kedua, memenuhi kebutuhan biologis sesuai fitrah manusia diciptakan. Yang ketiga, mendapatkan ketenteraman hidup atau sakinah mawaddah warahmah. Lalu yang keempat, membentengi akhlak. Yang kelima, meningkatkan ibadah kepada Allah, karena pernikahan adalah ibadah yang panjang. Dan yang keenam, menegakkan rumah tangga yang islami sehingga terwujud lingkungan yang islami dan masyarakat yang islami. Rukun nikah. Yang pertama, wali, ya, karena tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Bagaimana jika seorang perempuan sudah tidak ada wali, maka dia bisa dinikahkan dengan wali hakim. Lalu harus ada 2 orang saksi yang adil, ada sigot akad nikah, dan mahar, yaitu sesuatu yang diberikan suami kepada istri untuk menghalalkan menikmatinya. Ini hukumnya wajib. Sesuai dengan sabda Rasulullah, carilah mahar kendati cuma cincin dari besi. Kemudian adab atau etika nikah ya, dan sunahnya ada khutbah, ada walimah atau jamuan makan resepsi pernikahan ya. Kemudian pengumuman pernikahan ya. Jadi pernikahan itu jangan dirahasiakan, tapi harus diumumkan untuk mencegah timbulnya fitnah. Kemudian ada doa untuk kedua mempelai, ya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainukuma fi khair. Ini biasa kita ucapkan kepada pasangan pengantin yang baru menikah. Kemudian jika ingin berhubungan, maka keduanya baik suami dan istri berdoa. Agar apa? Agar setan dijauhkan dari keturunannya. Lalu adab yang lain atau etika yang lain yaitu makruh menceritakan hubungan seks kepada orang lain. Kemudian ada khiyar. Khiyar itu adalah hak pilih dalam nikah. Tujuannya apa? Untuk menjaga keutuhan atau membatalkan pernikahan dengan sebab tertentu. Misalnya, suami atau istri mempunyai kekurangan yang ternyata ini tidak diketahui sebelumnya. Ya, misalnya ternyata salah satunya gila, ya, atau mempunyai penyakit dan lain sebagainya. Ya, ada ketidakjelasan. Ketidakjelasan misalnya ternyata yang dinikahi seorang Yahudi atau Nasrani, gitu kan, tanpa diketahui sebelumnya, gitu. Kemudian suami tidak mampu menyerahkan mahar secara kontan atau tunai. Istri boleh membatalkan pernikahannya sebelum ia digauli. Atau suami tidak memberikan nafkah. Ya, jika suami tidak memberikan nafkah, istrinya menunggu beberapa waktu yang telah ditentukan.
Nah, jika suami tetap tidak memberikan nafkah, maka ia atau sang istri ini boleh mengajukan pembatalan pernikahan melalui hakim agama, ya, karena memberikan nafkah itu wajib hukumnya bagi suami. Atau suami pergi nggak diketahui domisilinya, nggak ada kabarnya, tidak menafkahi, ya, maka istri ini juga berhak membatalkan pernikahannya melalui hakim agama atau lewat pengadilan agama. Gitu. Kemudian ada hak-hak istri atas suami, itu apa saja? Ada nafkah lahir, nafkah batin, ya. Kemudian mendapat bagian yang adil ini dengan catatan kalau suaminya memiliki istri yang lain, ya. Suami disunahkan mengizinkan istri untuk merawat mahramnya atau melihat jenazah mahramnya atau mengunjungi kerabatnya, ya. Selama ini tidak merugikan kemaslahatan hubungan kedua belah pihak ini. Lalu ada juga hak suami atas istri, misalnya taat dalam kebaikan, ya. Jadi tidak ada ketaatan dalam perintah bermaksiat kepada Allah, ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Jadi jika suami menyuruh melakukan hal yang baik, maka istri harus taat mengerjakannya, kecuali jika yang diperintah itu adalah hal-hal untuk berbuat maksiat. Kemudian yang kedua, istri harus menjaga harta suami dan kehormatannya, ya. Tidak keluar rumah kecuali atas izin suami, termasuk bekerja di luar rumah. Dan istri harus menyerahkan dirinya kepada suami kapanpun suami mengizinkan. Jadi jika istri mau berpuasa sunnah sementara suaminya sedang berada di rumah, dia harus meminta izin kepadanya terlebih dahulu. Kemudian syarat dalam pernikahan ini boleh nggak ya? Oh, ternyata boleh asal tidak merusak akad. Jadi misalnya membuat perjanjian pranikah ini diperbolehkan. Contohnya misalnya si istri tidak mau dipoligami, gitu. Dan diharamkan, ya, seorang calon istri ini meminta syarat menceraikan istri yang lain terlebih dahulu. Ya, sabda Rasulullah, seorang wanita tidak halal dinikahi, ya, dengan menceraikan istri yang lain. Tuh, ini tidak boleh ngasih syarat, aku mau jadi suamimu misalnya, tapi syaratnya adalah kamu ceraikan istrimu terlebih dahulu, baru kita menikah. Ini diharamkan ya, menikahi wanita seperti ini. Kemudian ini ada adab atau etika diranjang, ya. Misalnya tidak boleh menggauli istri ketika haid, nifas, atau sebelum mandi jika ia telah suci. Kemudian diharamkan menggauli selain vaginanya, ya. Jika mengulangi berhubungan disunahkan untuk berwudu. Boleh berhubungan saat haid dan nifas, tapi tidak di antara pusar dan lututnya. Nah, anak-anakku, adab atau etika diranjang ini bukan sesuatu hal yang tabu untuk kita bahas ya. Ini ilmu. Ilmu pernikahan ini harus kalian ketahui sebelum kalian menikah, ya. Karena tanpa ilmu, maka apa yang terjadi? Kita akan tidak paham dan nanti bisa menzalimi suami atau istri gitu ya. Maka sebelum menikah kita harus tahu, harus paham ilmu pernikahan termasuk adab atau etika di ranjang ini. Gitu ya. Lalu ada pernikahan yang enggak sah. Apakah itu? Ya. Nah, contohnya ya, pernikahan muhalil, ya. Pernikahan orang yang sedang ihram, nikah atau kawin kontrak dan lain sebagainya, atau pernikahan dalam masa iddah, ini juga nggak boleh, ya. Pernikahan tanpa wali, ya, ini juga tidak sah, ya. Materi ini nanti akan saya kirim ya dalam bentuk file PDF ya. Kalian nanti bisa membaca. Kemudian wanita-wanita yang haram dinikahi seperti ibu, nenek, anak perempuan, ya. Ini tidak boleh dinikahi ya karena masih nasab ya atau masih mahram ya. Nah, anak-anakku, demikian materi tentang munakahat atau pernikahan secara singkat bisa saya jelaskan garis besarnya seperti apa. Semoga kalian paham dan semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan